bukan secara instan atau karbitan. Yang karbitan itu bakal ketahuan sendiri kok kejelekannya. Beda sama yang matang asli dan negarawan sejati ya. Hai teman-teman, jumpa lagi dengan saya Nina Nor. Bersama kita akan mengulik-ngulik dunia politik. Dalam video sebelumnya, kayaknya kok saya selalu memaparkan kelebihan seorang Puan Maharani. Oke, kita awali video ini dengan memaparkan kelemahan atau kekurangan Puan Maharani. Dan ini bukan hanya kata saya ya, melainkan adalah analisa seorang pakar ilmu komunikasi politik yang mendapatkan gelar doktor ilmu komunikasi dari Universitas Pajajaran dan menjabat sebagai Direktur Pusat Kajian Komunikasi Politik Indonesia. Namanya Bapak Gede Munanto Sukowati. Apa kekurangan Puan Maharani? Menurut Pak Gede itu, Puan kurang dalam melakukan pencitraan. Mungkin memang sudah jadi karakteristik Puan yang enggan berpura-pura dekat dengan rakyat. Nggak suka memamerkan kedekatan dengan rakyat. Pak Gede ini mengingatkan bahwa dalam negara demokrasi di mana pemimpinnya dipilih langsung oleh masyarakat, tentunya pencitraan juga penting. Walaupun mungkin Puan sendiri tidak suka pamer dan tidak suka pencitraan, namun untuk meningkatkan elektabilitas sebagai seorang tokoh nasional, ya memang harus diberitakan itu ya, momen-momen kedekatannya dengan warga masyarakat. Begitulah Puan Maharani ya, memang apa adanya saja, padahal potensinya sangat tinggi untuk menjadi capres. Bahkan sudah dibaca oleh Pak Jokowi, sehingga muncul manuver penyebutan ciri-ciri pemimpin versi Jokowi itu rambut putih dan kerut di wajah mendekati ujung tahun 2022 silam. Manuver ini kemudian mampu mendorong kenaikan elektabilitas Pak Ganjar. Ternyata kemudian ujung-ujungnya Pak Jokowi merestui anaknya sendiri. Kembali ke Puan Maharani ya, beliau ini disebut sebagai tokoh politik nasional yang memiliki rekam jejak yang jelas. Tercermin dalam banyak aktivitas atau kerja-kerja politik. Puan dinilai memiliki komitmen terhadap tugas-tugas yang diberikan, baik saat menjadi Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Menko PMK, Ketua DPP Partai PDIP, maupun sebagai Ketua DPR RI. Hanya saja Puan bukan orang yang suka pamer. Ini yang ngomong adalah Direktur Eksekutif Lembaga Survei Kedai Kopi, Kunto Awibowo. Kunto ini menyebut ya, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau TPKS yang disahkan pada tahun 2022 dan Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak atau KIA yang baru disahkan bulan Juli lalu sebagai hasil kerja Puan yang jelas. Puan dinilai yang tahu kebutuhan perempuan, serta mampu dan berhasil memperjuangkannya di DPR RI. Puan dinilai berhasil meningkatkan persepsi positif publik terhadap pemimpin perempuan di Indonesia. Sejak usia muda, Puan sudah sering mendampingi Ibu Mega dalam berbagai kegiatan politik di era Orde Baru, termasuk saat PDI itu ya terbelah dan Ibu Megawati dinobatkan sebagai ketum atau ketua umum PDIP. Puan pernah menceritakan pengalamannya ketika belajar politik dari ibunya, Ibu Megawati. Sering ngintil katanya, atau itu bahasa Jawa ya, mengikuti sang ibu turun ke lapangan. Sehingga Puan akhirnya bisa sendiri turun ke lapangan. Meskipun Puan adalah anak Ibu Mega, namun tidak pernah diberi karpet merah dan harus terus belajar. Bahkan Puan mengakui dirinya sempat kaget di awal-awal maju di politik dan masuk ke DPR RI. Namun Puan merasa ini harus dihadapi, ya. Mbak Puan ini selalu melaporkan hasil aspirasi dari masyarakat ke Ibu Megawati. Ibu Mega meminta Mbak Puan untuk turun terus ya, turun ke lapangan katanya, agar bisa merasakan apa yang dirasakan rakyat di lapangan. Puan Maharani mewarisi darah politik dari keluarganya, namun tidak ada pelanggaran etik yang diupayakan oleh keluarga Soekarno agar karir politik Puan lancar menjulang kayak roket. Ketika seumuran dengan Gibran yang dikasih karpet merah jadi calon wakil presiden, dan Kaisang yang dalam 2 hari masuk partai sudah jadi ketua umum, Puan baru mengawali terjun ke politik lewat organisasi Komite Nasional Pemuda Indonesia atau KNPI ya, pada tahun 2006.
seiring dengan masuk ke dalam partai PDIP. Hingga pada pemilu 2009, Puan berhasil terpilih menjadi anggota Badan Legislatif dan kemudian menjadi ketua fraksi PDIP di DPR RI. 3 tahunan di partai baru Puan nyalek ya. Sudah belasan tahun di PDIP, Puan itu masih sebagai anggota ya, belum jadi ketua umum loh. Perjalanan Puan Maharani itu sangat panjang, tidak instan, nggak ujuk-ujuk jadi anggota DPR, ujuk-ujuk jadi menteri ya. Berbagai penghargaan juga banyak diraih oleh Puan Maharani sebagai bukti kinerja dan prestasinya. Kinerja Mbak Puan sudah teruji. Di bawah kepemimpinan Puan jadi ketua fraksi DPR RI tahun 2009 sampai 2014, PDIP tumbuh sebagai oposisi yang sejalan dengan masyarakat dan mampu mengkritisi kebijakan Presiden SBY yang saat itu dianggap tidak tepat ya. Puan juga dinilai sukses sebagai menteri. Bisa dilihat dari tidak kena reshuffle ya, dan dipertahankan terus oleh Presiden Jokowi hingga akhir periode jabatannya pada tahun 2019. Periode 2019 hingga sekarang, Puan ini memimpin 575 anggota DPR. Ini bukan hal yang mudah ya. Yang dipimpin itu adalah para elit politik dan berasal dari partai-partai yang berbeda. Terbukti, Puan mampu memimpin karena relatif tidak ada masalah atau konflik di internal DPR. Puan adalah perempuan pertama yang jadi ketua DPR RI, di mana selama 74 tahun DPR RI itu selalu dipimpin oleh laki-laki. Selain produk undang-undang, Puan Maharani juga menunjukkan dirinya sangat memperhatikan apa yang terjadi di masyarakat. Ini tercermin dari pernyataan dalam rapat paripurna DPR RI beberapa hari lalu. Puan menyebut no viral, no justice ya. Menyentil bagaimana negara terlambat merespons suatu masalah sehingga rakyat mengambil inisiatifnya sendiri ya. No viral-viral, no justice-justice ya. Beberapa waktu lalu ada sebuah momen di mana Puan menunjukkan rasa empati yang begitu besar. Puan tidak sanggup menahan tangis ya ketika membacakan sikap politik hasil Rakernas PDIP pada bulan Mei lalu. Saat mengucapkan terima kasih pada seluruh rakyat Indonesia yang telah memberikan dukungan kepada pasangan Ganjar Mahfud dan PDIP. Titik air mata Puan juga tidak terbendung ketika meminta maaf atas perilaku kader PDIP yang tidak menjunjung tinggi etika politik, tidak berdisiplin, dan melakukan hal-hal yang bertentangan dengan ideologi partai, serta melakukan pelanggaran konstitusi dan demokrasi. Tahu nggak? Air mata Puan ini malah dicemooh ya oleh relawan Jokowi. Katanya nangis nggak jelas dan tidak ada manfaatnya buat bangsa. Harusnya PDIP katanya harus minta maaf. Karena selama ini sudah menjelekkan dan memfitnah, menyebut pemilu curang dan paling buruk penyelenggaraannya. Ini yang ngomong relawan Jokowi ya, Ketua Umum Solidaritas Merah Putih. Dia pura-pura lupa sama apa yang disampaikan Hakim MK yang disenting ya dalam sidang MK soal virus nepotisme yang disebarkan oleh Presiden Jokowi. Sikap relawan Jokowi ini memperlihatkan bahwa mereka yang mendukung Presiden Jokowi ternyata sangat permisif terhadap pelanggaran etik. Bagi mereka, melanggar etik itu nggak apa-apa. Yang penting bisa menang. Parah ini ya. Tidak sportif sama sekali. Mereka bisa jadi tidak punya rasa empati. No wonder ya, kinerja KPK itu makin buruk. Korupsi makin banyak. Judol dan pinjol tidak teratasi. Bahkan, ketua KPU itu melakukan pelanggaran etik juga dibiarkan saja. Dipecatnya itu kan karena tindakan asusila. Parah ini ya, kalau negara dipasrahkan ke tangan mereka. Ini sebuah tantangan juga untuk PDIP ke depannya. Bagaimana merangkul dan mengubah pemikiran-pemikiran egois seperti itu. Kita jadi yakin ya bahwa Mbak Puan ini betul-betul mewarisi sosok dan sifat kepemimpinan Ibu Megawati yang tahan banting pada saat dilanda krisis, yang bisa mempersatukan semua elemen di dalam partai serta terukur dalam mengambil keputusan, gak hanya jadi pemimpin partai, namun juga jadi seperti kerangka yang kokoh pemersatu partai. Banyak tantangan yang bakal dihadapi oleh PDIP ke depannya ya, terutama jika nanti PDIP jadi partai oposisi, harus tegas, kuat, dan solid. Saya kira banyak pihak yang sudah yakin bahwa tantangan itu akan bisa diatasi oleh Puan Maharani sebagai jawaban masa depan PDIP.
Puan bakal sanggup membawa masa depan PDIP itu di pundaknya. Perempuan itu kalau menangis, itu bukan berarti dia lemah loh ya. Justru itu memperlihatkan empati dan kekuatan, bahwa Mbak Puan ini merasakan apa yang dirasakan oleh rakyat. Melihat pengkhianatan terhadap reformasi dan konstitusi, melihat pelanggaran etik dengan semena-mena, miris ya. Melihat pemimpin kerjanya hanya malah melanggengkan kekuasaan, urusan rakyat dilupakan atau telat diurusi. Jadinya kan bingung sendiri karena prioritas jadi kacau. Pingin mewariskan ibu kota baru tapi kekurangan investor. Sementara rakyat dikasih kenaikan harga dan kenaikan pajak. Walaupun diucapkan secara bercanda ya, kata-kata Ibu Megawati dalam Rakernas PDIP bulan Mei lalu menegaskan kode keras bahwa Puan sudah siap menjadi penerus kepemimpinan Ibu Mega. Ibu Mega bilang ya, gantian katanya sama Puan. Beliau yang jadi ketua DPR dan Puan yang jadi ketua umum PDIP. Itu sambil ketawa ya ngomongnya. Bu Mega pasti sangat bangga dengan berbagai prestasi yang sudah dicapai oleh Mbak Puan. Sebagai orang tua pasti bangga dong ya melihat bahwa hasil tempaan, hasil didikan dari Ibu Mega sendiri itu sudah berhasil menjadi seorang pemimpin tanpa perlu disediakan karpet merah, tanpa harus ada konstitusi atau aturan yang direvisi, tanpa pelanggaran etik. Usaha sendiri, belajar sendiri. Bangga dong dengan pencapaian sendiri. Sama bangganya ketika seorang anak bisa mengerjakan PR-nya sendiri, apalagi dengan nilai bagus. Ketimbang dapat nilai bagus, tapi PR itu dikerjakan orang lain. Atau bikin skripsi dengan cara membayar. Mbak Puan kan nggak begitu caranya. Beliau ini berusaha sendiri ya, tidak hanya soal usaha ya, Mbak Puan ini terbiasa dekat dengan rakyat, mendengar sendiri keluhan rakyat, hanya tidak suka pamer dan pencitraan, sehingga kalau di survei elektabilitas itu angkanya tuh kecil ya. Kedepannya saya berharap kedekatan Mbak Puan dengan rakyat itu masih makin banyak diberitakan ya, makin banyak diliput dan disebarkan di media sosial. Nggak apa-apa kok Mbak Puan, yang penting kan kita paham kalau itu nggak sekedar pamer. Kita juga tahu kok bahwa Mbak Puan itu jadi pemimpin itu bukan karena disediakan karpet merah dengan pelanggaran etik ya, tapi dengan perjuangan sendiri, belajar sendiri, dan usaha sendiri dalam waktu yang lama. Bukan secara instan atau karbitan. Yang karbitan itu bakal ketahuan sendiri kok kejelekannya. Beda sama yang matang asli dan negarawan sejati ya. Oke, bagaimana pendapat teman-teman? Sekian dulu dari saya ya. Terima kasih atas perhatiannya. Begitulah kura-kura.